Selamat datang di Persami, perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan ini adalah bagian kedua dari kisah kematian Tang Monida, artis senior Thailand yang ditemukan tenggelam di Sungai Chao Phraya, Bangkok pada 24 Februari 2022. Untuk mengingatkan kembali, mari kita rekap sebentar. Jadi, pada waktu kejadian, Tang Monida sedang menaiki sebuah speedboat bersama 5 orang lain. Por selaku pemilik speedboat, Gatik selaku manajer Tangmo, Sand teman perempuan Tangmo, Job teman Tangmo pria, dan Robert yang menjadi pengemudi speedboat. Sekitar pukul 10.40 malam, Tangmo bilang ingin buang air kecil, tapi toilet di kapal sedang rusak. Maka ia memutuskan untuk buang air kecil di bagian paling belakang kapal sambil berpegangan pada kaki San yang duduk di hadapannya. Sayangnya, Robert mengemudikan speedboat itu dengan ugal-ugalan. Speedboat beserta para penumpangnya mengalami guncangan hebat. Dan di satu momen, pegangan Tangmo terlepas dan ia pun jatuh ke sungai. Kalian bisa bayangin, tercebur ke dalam sungai yang dingin menjelang tengah malam. Lalu kamu yang belum sepenuhnya sadar tiba-tiba harus menghadapi arus sungai yang amat deras, yang konon kedalamannya bisa mencapai 15 hingga 20 meter. Tangmo pun tidak berdaya, dan ia akhirnya meregang nyawa. Tapi ada yang membuat cerita ini menjadi lebih miris. Tangmo tidak langsung ditemukan, baik oleh teman-temannya maupun oleh tim penyelamat. Tim penyelamat sendiri datang ke lokasi beberapa menit setelah kejadian. Arus sungai yang deras dan kondisi yang terlalu gelap menyulitkan proses pencarian. Padahal, jika tidak segera ditemukan, proses pencarian akan menjadi semakin sulit. Dan kemungkinan untuk Tangmo bertahan hidup akan semakin tipis. Dan benar, Tangmo baru bisa ditemukan pada Sabtu 26 Februari 2022, 38 jam setelah kejadian. Ia ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tubuh Tangmo terlihat sangat menyedihkan. Apalagi berita kematiannya yang mengguncang batin dan keluarga Tangmo, teman-teman Tangmo, dan tentu saja para fansnya. Polisi menetapkan 2 orang tersangka yang kemudian menjadi terdakwa. Mereka sudah dijatuhi hukuman penjara, yaitu Robert, sang pengemudi speedboat, dan Por, si pemilik kapal. Keduanya didakwa karena mengoperasikan kapal tanpa izin dan melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian. Oke, lalu apakah penyebab kematian dari Tangmo? Polisi menyatakan Tangmo meninggal karena kecelakaan. Masalahnya, banyak pihak yang meragukan jika kejadian di malam itu adalah benar-benar sebuah kecelakaan. Ada begitu banyak kecurigaan, begitu banyak kejanggalan, dan semua itu mengarah pada kesimpulan bahwa kemungkinan Tangmo adalah korban pembunuhan berencana. Dan di episode kali ini, mari kita telusuri bersama teori-teori konspirasi kematian Tang Monida, terutama yang menyorot pada manajernya, Gatik. Kecurigaan paling utama sejak kasus ini menjadi perbincangan publik mengarah pada manajer Tangmo, yaitu Gatik. Sebagaimana kita ketahui, Gatik adalah saksi dalam kasus ini. Dari keterangan Gatik, diketahui bagaimana kronologi terceburnya Tangmo ke Sungai Chao Phraya. Namun tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk meragukan cerita-cerita dari Gatik. Karena sepanjang proses penyidikan dan berkaca dari pernyataan-pernyataan kepada media, statement-statement Gatik terdengar tidak konsisten. Dan bahkan terdengar seperti sedang mencoba memutarbalikkan fakta. Misalnya,
Menurut penelusuran Nancy Judge, kejanggalan itu terlihat saat Gatik diwawancarai oleh sebuah stasiun TV. Pada malam kejadian, Gatik berada di galangan kapal atau di dekat tempat kejadian. Sampai jam berapa? Gatik menjawab, sampai jam 3 pagi. Namun, pernyataan itu terbantahkan oleh video CCTV yang malam itu merekam seputaran galangan kapal. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat Gatik dan keempat penumpang speedboat ternyata meninggalkan lokasi pada pukul 1 dini hari, bukan jam 3 pagi. Lalu soal pertanyaan dari Ibu Tangmo yang bernama Panida. Panida sempat bertanya pada Gatik, kenapa Gatik tidak berusaha menyelamatkan Tangmo saat ia baru tercebur? Gatik menjawab, karena ia tidak bisa berenang. Namun lagi-lagi, pernyataan ini terasa janggal. Semuanya bermula dari kejelian netizen yang menggali postingan-postingan lama Gatik di Instagram, dan di situ terlihat jelas ada video yang memperlihatkan momen-momen ketika Gatik sedang berenang di kolam renang bersama anak lelakinya. Nah, permasalahannya, Gatik juga menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Contoh, HP Tangmo pada saat setelah kejadian itu dipegang oleh Gatik. Dan ketika polisi memeriksanya ditemukan bahwa ada bukti-bukti chat yang sudah dihapus oleh Gatik. Demikian juga beberapa postingan di Instagram Tangmo yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Chat atau postingan Instagram yang seperti apa, kita tidak pernah tahu. Kemungkinan mungkin bisa memberatkan posisi Gatik. Tapi yang jelas, pada awal April kemarin, Gatik kembali mendatangi kepolisian. Di situ dia membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa sebelumnya ia memang memberi keterangan dan kesaksian palsu. Hai Allah. Tapi kenapa? Katanya, karena ia mengikuti arahan dari temannya yang mengerti hukum. Terus buat apa? Ya tentu saja agar Gatik tidak terseret lebih dalam di kasus kematian Tangmo. Nah, publik pun semakin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di malam kejadian di atas speedboat yang melaju secara ugal-ugalan itu? Gatik tidak hanya dirugikan oleh kelakuannya sendiri, tapi juga melalui cerita tentang kehidupan personalnya yang lagi-lagi berhasil digali oleh netizen. Ada kabar bahwa Tangmo dan Gatik sempat bertengkar sebelum malam kejadian. Masalah apa? Konon, Tangmo ingin menggeser Gatik dari posisi manajer. Dan posisi itu akan dipegang oleh teman Tangmo yang lain yang bernama Anne. Gatik tentu saja tidak terima. Ia marah sebab ia tahu jika ia dipecat, masa depan, karir, dan juga finansialnya akan terancam. Ia tidak bisa serta-merta memanajeri artis lain. Enggak semudah itu. Apalagi selama ini ternyata Gatik juga tinggal di rumah Tangmo. Hidupnya itu sangat tergantung terhadap Tangmo. Dan dalam pertengkaran itu, Gatik sampai menyinggung gajinya yang dianggap kecil, dan bagaimana jika ia nanti nggak bisa cari makan? Oke, apakah ini berarti Gatik menghabisi Tangmo karena motif dendam? Mari beralih ke teori yang lain. Ini lebih konspiratif. Sebuah teori yang menyangkut anak laki-laki Gatik. Jadi, masih menurut penelusuran Nancy Judge, anak Gatik ini sebenarnya sudah diadopsi oleh Tangmo. Ditambah lagi, asuransi kecelakaan Tangmo juga atas nama anak Gatik. Dengan kata lain, jika terjadi apa-apa, pihak yang menerima aset-aset Tangmo adalah anak Gatik. Dan plot twistnya adalah, pada saat Tangmo meninggal, anak Gatik masih di bawah umur. Dan menurut peraturan di Thailand, jika kondisinya demikian, maka aset-aset Tangmo akan dimanage oleh ibu kandungnya, yang tidak lain adalah Gatik. Sulit untuk tidak mengaitkan kasus kematian Tangmo Nida dengan teori-teori konspirasi semacam itu tadi. Dan jika Gatik memang dalangnya, sangat mustahil jika dia bergerak sendirian. Teori lain mengatakan Gatik berkomplot dengan para penumpang speedboat lain untuk melenyapkan nyawa Tangmo dan menguasai aset-asetnya.
Oke, masih ingat siapa saja mereka? Por, pemilik speedboat; San, seorang perempuan teman Tangmo; Job, seorang pria teman Tangmo; dan Robert, pengemudi speedboat. Oke, jika memang tuduhannya ke arah situ, apa dasarnya? Jadi ternyata para penumpang lain juga menunjukkan gelagat yang sangat mencurigakan. Contoh, setelah kejadian, mereka tidak mengabari keluarga Tangmo, terutama ibunya Tangmo. Keluarga Tangmo baru mengetahui kabar tentang tragedi ini setelah mereka dihubungi oleh pihak kepolisian. Itu pun hampir 1 hari setelah kejadian. Ini juga soal bagaimana mereka meninggalkan lokasi kejadian. Awalnya, menurut keterangan yang mereka sampaikan kepada pihak kepolisian, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing beberapa jam setelah kejadian. Tapi keterangan itu berbeda dengan fakta yang terlihat di rekaman CCTV yang sempat beredar viral di Thailand. Dalam rekaman tersebut, di malam kejadian terlihat Robert, Job, Po, dan San setelah meninggalkan lokasi kejadian, mereka ternyata mampir ke sebuah pom bensin. Dengan kata lain, mereka tidak langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan fix, mereka bohong. Di parkiran pom bensin mereka juga terlihat bersama satu orang lain yang tidak dikenal. Mereka terlihat berdiskusi yang kita tidak pernah tahu apa yang mereka obrolin atau diskusikan. Inilah yang melahirkan sebuah teori konspirasi yang menarik, bahwa ada kemungkinan di tempat itu mereka sedang menyamakan cerita agar keterangan mereka nanti terdengar konsisten di hadapan para penyidik. Dengan kata lain, ada kemungkinan mereka sedang berdiskusi tentang cara-cara untuk menghilangkan jejak. Dan terakhir, yang tidak kalah aneh adalah fakta bahwa kelima penumpang termasuk Gatik sama sekali tidak bisa dihubungi oleh pihak kepolisian selama 24 jam setelah kejadian. Padahal polisi jelas membutuhkan mereka untuk membantu memudahkan proses pencarian serta usaha-usaha penyelidikan. Logikanya ya, jika memang tidak bersalah dan jika mereka benar-benar peduli terhadap Tangmo, dari awal mereka akan bersikap jujur dan kooperatif. Namun jika tidak, kamu tahu arahnya kemana. Intinya, ada begitu banyak kepingan-kepingan puzzle dalam kasus Tangmo Nida. Hingga sekarang pun kasusnya belum terpecahkan 100%. Meskipun ada 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa, publik merasa belum puas. Mereka masih merasa janggal dan merasa Tangmo berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Selama keadilan itu belum terpenuhi, maka jangan heran jika kasus ini akan terus melahirkan berbagai teori konspirasi. Ada yang mengaitkan dengan hasil otopsi, drama keluarga, bahkan soal prostitusi. So far, jumlah saksi dan tersangka masih terus bertambah. Dan status dari kasus ini adalah ongoing, alias masih berjalan. Saya Rifa, sampai jumpa di kasus-kasus misterius berikutnya, hanya di Persami.